على صلاة على المنافقين وصلاة العشاء وصلاة الفجر ويعلم ولقد كنت أمر بصلاة من قام ثم أمر رجلا فيصلي بنا ثم أنطلق معي برجال وهم عزمة حتى إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأخلف عليهم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لآتوهما ولو حبا ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حجم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليه بيوتهم بالنار. رواه البخاري والمسلم. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asqalu sholati 'alal munafiqina sholatul isya wa sholatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa walaqad hamamta an amuru bis sholati faqam summa amuru rujulan wa yusalli bin nas summa antoliku ma'i birijalim ma'ahum hazmun min khotobin ila qaumin la yashhaduna sholata fa'uriku alaihim buyutahum bin nar. Ruwahul Bukhari wal Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asqalu sholati 'alal munafiqin sholatu isya wa sholatu fajr walau ya'lamuna fihi ma la atawhuma wa la yaqwa wa laqad hamamtu an amara bis sholat fatuqam thumma amaru rajulan wa salli bin nas thumma antaliqu ma'i rijalin ma'hum hadmun min hatabin ila qaum la yashhaduna as-salata fahriqa 'alaihim buyutahum bin nar. Rawahul Muslim. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولا حبوا ولقد حممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأهرق عليهم بيوتهم بالنار. رواه البخاري ومسلم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه الصلاه على المنافقين وصلاه العشاء وصلاه الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا ولقد امرت ان امر بالصلاه والقوم ثم ان امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق مع رجال يجبون من حسب الى قوم لا يشهدون الصلاه فأخذوا عليهم بالنار. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه على رسوله وعلى آله محمد. بدء المؤمن والخاتم ومن سبقنا وسلم أبو الهدي وعلى آله وصحبه أجمعين العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang daripada hadis yang ketiga
Hadis yang ketiga yaitu membahas tentang ittaqullah wa 'azimu fi auladikum. Hadis yang ketiga hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqullah wa 'azimu fi auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan berbuatlah adil kepada anak-anak dari kalian. Rawahu Bukhari wa Muslim. Kita lanjut ke hadis yang keempat. Hadis keempat an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala أذكار الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. Paling berat salat ini hadis yang keempat, hadis dari Abi Hurairah. Allah Subhanahu wa taala meridhai Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, paling beratnya salat alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Paling berat salat bagi orang-orang munafik itu salat isya dan salat fajar. Paling berat bagi orang munafik. Itu paling berat bagi orang munafik. Bukan berarti orang yang berat salat selain itu tidak dikatakan munafik. Tandanya yang munafik itu apa? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi tandanya orang munafik itu berat semua salat. Tandanya orang munafik itu berat semua salat. Senang dilambat-lambatin. Berat orang salat berat. Kapan aja salat bentar. Agak salat banyaklah alasannya. Itu sudah tanda-tanda munafik. Dia bang. Jadi orang yang berat sholat atau enggan sholat itu sudah termasuk dari kelompok munafik. Terlebih lagi di waktu apa? Waktu isya dan subuh. Waktu dibaca surah al-asr. Kalau pernah ditanya di waktu asar juga berarti. Di waktu asar sibuk-sibuknya orang lagi kan kerja. Jadi di sini hadis nyatakan paling beratnya kan waktu subuh dan waktu isya. Kenapa waktu subuh dan isya? Karena waktu subuh dan isya itulah waktu yang sangat mulia. Dan juga waktu yang mana banyak orang lalai. Di sini dikatakan al-murad bi nifaqul amal, la nifaqul makhraj 'anil din. Munafik di sini bukan berarti munafik keluar dari agama, tidak. Jangan salah paham. Tapi nifaq di sini nifaq fil amal. Amal itu nifaq, munafik. Bukan munafik berarti dia keluar dari agama Islam, tidak. Bukan begitu. Bukan munafik dalam artian dia dia muslim tapi keluarnya kafir, bukan begitu. Yang munafik kan begitu. Orang munafik apa? Zahirnya muslim tapi luarnya kafir. Itu orang munafik. Banyak yang munafik di zaman Nabi begitu. Nah, ini maksudnya amalnya. Hanya bidalil kaunihim yusallunahum. Dalil apa? Mereka tetap sholat. Dan mereka tidak sholat, mereka tetap sholat. Makanya kalau orang yang sholat itu tidak bisa dikatakan dia jelek, buruk, tidak. Berbeda sama orang yang benar-benar meninggalkan sholat. Jadi kalau orang enggan bersolat, dia dikatakan munafik. Tapi munafik di sini apa? Bukan dia menyimpan sesuatu daripada perkara kafir, bukan. Tapi apa? Dia enggan berat sholat. Atau seperti hadis dikatakan, alamatul munafiqun thalathatun. Tanda munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada khalafa. Kalau menjadi hadis. Tanda orang munafik itu ada 3. Apabila dia berbicara dia berbohong atau berdusta. Itu munafik sudah. Apakah dia keluar dari agama Islam? Tidak. Tapi munafik di sini amal dia tak baik. Orang munafik tidak jelas kafir dan sama. Tapi kedua-duanya sama, parah lagi malah. Dia duduk di tempatnya di mana nanti kelak di akhirat paling bawahnya neraka. Darkil asfal, paling bawahnya neraka. Itulah tempatnya orang-orang munafik. Artinya, idza hadatsa kadzaba wa idza tumina khana. Apabila diberi amanat dia khianat. Itu termasuk. Sekarang banyak orang khianat. Orang khianat banyak. Berarti seperti orang yang bukan pemimpin tapi tidak jujur dalam kepemimpinannya.
kemudian koruptor, korupsi, atau berbohong dalam pemimpinannya, atau menuduh atau menjelek, itu semua tak baik. Keamanan. Terakhir apa? Jika ada riba. Kalau dia berjanji, dia mengingkari janji, tak boleh. Dalam maknanya al-wa'du din. Janji itu adalah tak. Al-wa'du din. Janji itu adalah hutang. Jadi janganlah janji. Kalau janji tanggung jawab hutang itu. Hutang tak boleh merasa janji. Kita berjanji tapi kita mengingkari janji. Kenapa? Kalau kita mengingkari janji, khianat. Kalau belum baca nempatin janji, berarti kita masih belum salah. Salah apa janji? Belum baca nempatin janji, kita belum tahu itu. Tidak nempatin janji kita, berarti apa? Munafik. Tak bagus juga. Jadi jangan mudah berjanji, jangan mudah berjanji. Lanjut. Kemudian di sini dibahas juga usul qaul la usul kufar. Wajibul salawat tajila ta'ala munafiqin ila an salat al-isya' fajr asyad. Ya, sebagaimana kita katakan, orang munafik itu semua salat dia berat. Semua salat dia berat. Tapi lebih berat lagi ketika salat fajar dan salat isya. Wa yadullu ala dzalika lafdzul Bukhari laisa salatun afdal ala munafiqin wal fajr wal isya. Imam Bukhari meriwayatkan dalam hadis yang lain paling beratnya salat bagi orang munafik fajar dan isya. Qala Allah Ta'ala fi wasfi wa la ya'tu salata illa wa hum kusala. Allah mensifatkan dalam firman lain wa la ya'tu salat illa wa hum kusala. Wa la ya'tuna salata illa wa hum kusala. Mereka orang-orang munafik itu apabila diajak salat berat bagi mereka. Wa la ya'tuna salata illa wa hum kusala. Di sini dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatul isya wa salatul fajr. Contohnya tadi ya, afdalus salatul ala munafiqin salatul isya wal fajr. Kenapa waktu salat isya dan fajar? Li'anna al-isya waktu sukun war raha. Nih alasannya kenapa isya itu berat, karena isya itu waktunya orang menyantai, tenang, tak mau ribet. Makanya waktu isya itu berat bagi sholat bagi orang munafik. Karena kami orang munafik menyantai ini dengan zikir. Beda sama orang yang berzikir dari maghrib kayak kita nih sudah di sini. Mau sholat isya langsung sholat isya, nggak pikiran. Coba kalau di rumah, kalau kita dari sini, baca sholatnya di masjid, baca sholatnya lagi jam 9. Baca jam 9, ya kan begitu. Tidak seperti kita sholat di masjid, ketika kita ada pengajian langsung sholat kita. Allah, jadi tidak benar pas jalan mana. Iya, insya Allah. Kenapa waktu subuh? Kalau isya, karena waktu roha, waktu orang main tenang. Kenapa waktu subuh? Semua tidur, ledatun minum. Alasannya kenapa? Paling lama tidur waktu subuh emang. Paling lama tidur waktu subuh. Ya, jadi kalau ini orang mau tahu tidur paling nikmat apa? Ya waktu subuh. Tidak ada tidur paling nikmat seperti waktu subuh. Waktu subuh itu, walaupun itu sudah bangun sholat besar, nah tidur lagi, lemah dia. Lalu laju hidup. Dan itu bukan 1-2 orang, hampir rata-rata orang. Ya, hampir rata-rata orang merasakan nikmatnya tidur di waktu fajar. Dengan tidur di waktu fajar itu dilarang. Tidur di waktu fajar itu dilarang oleh syariat. Tidur di waktu subuh dilarang. Apa kata Rasulullah SAW? As-subha tamna'un. As-subha itu tamna'un. Tidur pagi itu akan mencegah datangnya rezeki. Jadi jangan tidur pagi, karena tidur pagi akan mencegah datangnya rezeki.
Nah, kenapa ada yang mengatakan di waktu sholat asar dan subuh? Kalau di sholat asar dan subuh itu pertukaran chip dengan malaikat. Jadi malaikat malam itu tukarnya kapan? Waktu subuh. Waktu subuh. Malaikat siang tukarnya kapan? Asar. Jadi orang yang sholat subuh di sholat asar itu dia akan dilihat oleh dua malaikat. Nah, nanti ada kalau sholat di tempat ini ada dilihat. ولأن العضو في غير العشاء والفجر قد يحضر قال لأن غير العشاء والفجر مضرة الشغل بتحصل وغير عمل الأصغر يضاعف عليه. Intinya pada waktu itu waktu yang sangat mulia, waktu subuh, waktu isya. Nah, waktu subuh ada 2 rakaat subuh yang jangan kita lewatin. Sholat subuh berjamaah fadilah keutamaannya banyak. Apalagi sampai zikir, sampai isyraq, wow, luar biasa. Seperti orang yang pergi haji dan umrah tamat, sempurna dan sempurna kata Rasulullah. Orang pergi haji, orang pergi umrah, sudah mengeluarkan harta, sudah mengeluarkan pikiran, sudah mengeluarkan tenaga, balik belum tentu diterima. Tapi kalau orang yang zikir pagi, sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir sampai waktu isyraq, kemudian sholat 2 rakaat sunnah isyraq, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna dapatnya. Jadi kalau kita pengen dapat pahala yang seperti orang pergi haji, itu tadi waktu subuh jangan disia-siakan. Ya. Allah karim. Kemudian kita lanjut hadis, walau ya'lamuna ma fi iman. Kalau kita mengetahui apa yang ada di waktu fajar dan di waktu isya, minal khairi al-makhba wa min al-thawabil jazil, dari semua kebaikan yang tersembunyi dan dari para pahala yang banyak, jazil yang akan dibalas banyak. Di waktu subuh, waktu isya ada sesuatu yang tersembunyi dari kebaikan yang tidak dinampakkan oleh Allah. Ini yang kalau kita pengen dapat, ya sholat subuh berjamaah kalau bisa, atau sholat isya berjamaah. Taruhlah kalau isya baca kita di sini setiap malam, tapi kalau sholat subuh, kalau tidak, kalau tak baca keluar ke masjid, bangun sama keluar ke masjid tidak. Usahain pelan-pelan, kadang-kadang keluar susah dibangunin dia. Anaknya susah dibangunin dia, paling tidak kita mencoba sedikit demi sedikit, setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, lama-kelamaan insya Allah bisa. Itu jalan salafun saleh. Seperti apa orang-orang terdahulu, Habib Syekh Ba'bud itu ada di malam hari, kita bangun malam nih, bukan subuh nih. Bangun malam Syekh Ba'bud bangun malam dan bangun subuh. Itu anak-anak kecil dibangunin semua. Tak disuruh ibadah, anak kecil. Apa disuruh ibadah? Anak kecil masih kok. Apa aman? Bangunin. Kemudian apa lagi? Kis boneka, lomba, mainan. Boneka, mainan. Supaya apa? Seperti biasa. Terbiak. Begitu juga kita. Usahain dari pelan-pelan. Nanti kalau sudah terbiasa, ini betul. Mereka katakan lau ya'lamuna ma fi iman min khair al-makhba' min thawab al-jazil atau huma walau habuan, maka kalian akan datang di waktu isya dan subuh itu walaupun kalian kita merangkak. Tidak Allah dari kadang-kadang tidak semudah yang kita bayangkan. Nabi sudah masih tahu yang sebegitu luar biasa. Dan ini hadis, selain hadis yang kita baca, banyak hadis lain lagi yang kita baca. Banyak. Tapi apa? Berat amal. Berat. Karena hanya orang-orang yang terpilih. Hanya orang-orang yang terpilih, hanya orang-orang yang khusus yang mendapatkan kemuliaan tersebut. Banyak orang hafalnya hadis, banyak orang tahunya tentang hadis ini. Tapi yang ngamalkan ini
Tapi dikatakan atau rumah walau habuan, mereka akan datang. Walaupun itu merangkak. Ini yang ngomong siapa? Nabi loh. Nabi Muhammad yang ngomong, bukan kita, bukan ulama, bukan aulia, bukan salihin, bukan malaikat, tapi Nabi afdalul anbiya, afdalur rasul. Banyak orang ngomong. Tapi ya Allah, semoga Allah bersihkan hati kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk beramal. Ini bukan apa yang diajarkan oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والحب والمشروع على رقم وعلى العين معا يزحفنا إذا منعهم مانع من المثل تعمل وقالوا صلى الله ولقد حممت dan aku sudah hamamtu qasattu min al-ham wa al-azam, aku sudah bertujuan al-amru bis salah untuk melakukan perintahkan salat waktu qom untuk mendirikan salat. Di sini katakan menjadikan imam ya. Waktu itu menjadikan imam. Cuma amrul jalan wa yusalli bin nas. Kemudian memerintahkan seseorang untuk menjadi imam ya. Allah kepada seseorang. Cuma amrul jalan wa yusalli bin nas. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk mensolat atau mengimami salat kepada manusia. Dalam artian ini jadi Ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantikan Nabi ya. Menggantikan kedudukan Nabi ketika itu. Thumma anṭaliqu ma'i birijalin ma'hum hazmun min hatabin. Kemudian aku akan pergi bersamaku atau aku akan pergi bersama orang-orang yang bersamanya itu apa? Hazmun min hatabin. Apa orang-orang yang membawa kayu untuk mendatangkan orang yang tidak hadir salat. Anṭaliqu ma'i birijalin ma'hum hazmun min hatabin. Kumpulan kayu. Untuk apa? Mendatangi orang-orang yang la yashhaduna salat. Tidak hadir salat. Harika alaihim buyutuhum minar, maka aku akan bakar kepada mereka rumah-rumahnya. Akan bakar rumah-rumah mereka dengan api. Awal Bukhari wa Muslim. Dari sini nanti kita bahas ibadah. Kalau seandainya Rasul mengatakan orang yang tidak sholat berjamaah rumahnya bakar, habis itu. Habis rumah kita harus bakar. Kalau baca sedikit, benar. Wah, ketahuan tidak sholat jamaah. Ini kan kalau kita lihat begini kan berapa banyak orang yang sholat jamaah. Banyak niat. Tahu dari mana? Tak lain beda ke hari Jumat ambil hari Jumat. Masjid penuh kalau Jumat. Dari mana kalau manusia baca penuh masjid? Bila sholat subuh syak sepi, ada yang sesok, ada yang kosong. Bahkan ada sebagian masjid musola tak terbuka. Waktu zuhur, waktu asar tak terbuka. Cuma waktu subuh, maghrib, isyak yang terbuka. Langgang musolanya tidak terbuka. Nah, macam mana tuh kalau begitu? Kalau kita mengikuti hadis seperti ini, Nabi sampai ingin memerintahkan seseorang sholat, ya kemudian mendirikan sholat, kemudian Nabi menyuruh seseorang menghentikan sholat untuk anak manusia, kemudian ngajak pergi bersama dengan Rasulullah, yang mereka membawa kayu, potongan kayu kepada satu kaum yang mana mereka tidak sholat, kemudian keluarkan rumah mereka. Nah, macam mana? Hadis ini, Al Bukhari Muslim, hadis sahih. Hadis tinggi derajatnya gimana? Kita lihat. Wa huma ikhtilaf ahlul ilm bil murad. Maksudnya di sini ada perselisihan pendapat dari ahlul ilm mengenai tentang mereka yang tidak sholat berjamaah. Ya. Yang tidak disaksikan mereka sholat. Ya. Maka di sini hilang ulama. Hal hum la yusalluna aslan aw yatakhallafu 'anil jamaah. Jadi maksud hadis ini kan Rasul mengatakan la yashhadun. Di sini artinya menghadirin dan menghadirin ya. La yashhadun artinya pada satu kaum yang tidak kita lihat, tidak kelihatan. Bisa jadi tidak kelihatan apa? Dua arti, tidak kelihatan. Rasulullah ingin membakar rumah mereka orang yang mereka kelihatan, tidak kelihatan. Tak kelihatan. Di sini bisa dua arti. Bisa jadi dia tidak sholat, subuh. Bukan sholat isya dan jamaah. Jamaah. Bisa jadi dia tidak sholat jamaah, bisa jadi dia memang tidak sholat.
Jadi maksud hadis ini macam mana? Ditengok kata ulama. Ikhtilaf kata ulama ini ditengok dulu, kita pastikan dulu. Hal hum la yusalluna aslan, apakah mereka benar-benar tak salatnya aslinya? Atau mereka yatakhallafuna 'anil jamaah, mereka tidak salat berjamaah juga. Macam mana? Akan dilihat. Al-adhar annahum yatakhallafuna 'anil jamaah. Tapi yang paling nampak dari hadis itu apa? Mereka meninggalkan salat dari jamaah. Dalam tarhith tathrib. Itu sebagian kata ulama. Ikhtilaf aydan fi hamd Nabi sallallahu alaihi wasallam lima hamma bihi min at-takhwif halhum li kaunihim la ya'lamu annahum sallu aslan fa huwa min bab at-takhwif ala tarki salat ra'san aw li tarki al-jama'ah wa in 'alima annahum sallu fi buyutihim. Dari sini juga ikhtilaf perselisihan pendapat juga di dalam hamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ham itu Nabi sumpah. Di sini kan walaqad ham Nabi yang mempunyai sifat lagi begal, ya. Lagi begal, sehingga Nabi memerintahkan seorang untuk melakukan sholat di situ kan. Nah, hamnya Nabi di sini itu mempunyai arti bagaimana? Di sini dikatakan lima hamma bi min takhwif halhum al-huwa li kaunihim la ya'lamu annahum sallu aslan fa huwa min bab takhwif ala tarki shalah ra'san. Itu disitu apakah Nabi sekedar menakutkan, yang mana memang Nabi tidak tahu, ingin tahu benar-benar apakah orang itu meninggalkan sholat yang benar-benar, sekedar Nabi menakutkan bagi mereka orang yang meninggalkan sholat, sampai Nabi mengatakan apa? Wala kamu mana nih? Nakutkan Nabi. Bisa jadi Nabi memperkuat mereka takut jangan sampai meninggalkan sholat, atau Nabi mengatakan apa? Awal tarkil jamaah, atau memang dia meninggalkan sholat jamaah. Walaupun Nabi mengetahui sebenarnya mereka sholat di rumah mereka, cuma ditambah nakuti. Dari dalam asal Nabi tahwif, buat takut kepada sahabat. Maka dikatakan walau qaul tsani adhar. Nah, kalau di bab yang ini dikatakan tetap qaul tsani tentang jamaah. Ini Nabi mengharap kalau baca sholat jamaah. Nah, sholat dewek asal baca, nak sholat jamaah ni bakal macam istilah kantong macam ni. Yang bukan hadis saya begini. Itu tentang hadis, kita bahas tentang syarah ni ya. La ilaha illallah. لأنه قال لا يشهدون الصلاة وقد ورد تصريح أنهم كانوا يصلون في بيوتهم فيما رواه أبو داود فقال به ثم أتي قوم يصلون في بيوتهم ليس لديهم إلا وحركها عليهم. Ini ada hadis. Kenapa ucapan yang kedua dikatakan bukan ucapan yang pertama, karena mereka meninggalkan sholat. Kan itu. Ini hadis menjelaskan tentang apa mereka meninggalkan sholat jamaah. Walaupun Nabi mengetahui mereka sholat di rumah mereka, tapi apa? Nabi datang sama satu kaum. Ma'ati qauman yusalluna fi buyutihim laysa bihim illallah. Bukan berarti orang yang sholat di rumah itu jadi sebagai sebab bolehnya sholat di rumah, tidak boleh. Makanya itulah sebab maka dipanggil Rasul Bakar. Kalau tidak ada orang yang sholat di masjid. Kalau seandainya dikatakan sholat di rumah lain jamaah sama pahala sholat di jamaah kalau sampai derajat. Kalau macam itu sholat di rumah kalau macam terus macam mana? Maksudnya di sini. Di sini yang tahwid, tapi meninggalkan sholat jamaah. Sangkin afdalnya sholat jamaah. Fa'uharrikum ila qaumin yatakallamun. Kemudian fa'uharriq 'alaihim buyutahum binar. Maksud apa? Maka aku akan bakar rumah mereka dengan api. ذهب الإمام محمد إلى جواز العقوبة بإتلاف المال وذهب الجمهور إلى أن العقوبة بالمال منسوخة بالنهي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ونحو ذلك قال هذا من باب ما لا يتم بديل الأمين لأن يفتح له في مكان لا يعلم وقصده بالعلم التسليم.
artian kan yang namanya rumah dibakar itu bukannya mudah. Kenapa Nabi mengatakan rumah itu boleh dibakar? Ya, sampai Nabi akan mengancam orang yang tidak sholat itu rumahnya akan dibakar. Kenapa? Padahal rumah itu suatu yang berharga bagi seseorang. Tak mungkin kan semudah itu langsung dibakar. Tapi dalam artian melanggar di sini, melanggar sholat jamaah itu, walaupun itu rumah yang berharga, tetap boleh dibakar. Dalam artian takwif di situ. Tapi di sini kan kalau ucapan pertama itu adalah takwif. Nabi hanya menakut. Kemudian itu siksaan bagi harta. Harta habis jadi orang takut. Zaman itu. Kalau rumah bakar mana, tinggal di mana, mau tak mau orang apa? Orang tahu, oh ini cuma tak ada bahasa ngacau. Ngacau apa? Berarti harus sholat mas, masjid. Harus sholat jamaah. Tak boleh nggak sholat jamaah? Atau tak? Apa kan? Masya Allah. وقال غير أجمع العلماء على منع العقوبة بتخريقه في غير متخلف عن الصلاة والغالب من الغنيمة. Tapi ini khusus hanya untuk sholat, khusus untuk sholat. Boleh kita diberikan harta yang berharga, tapi selain itu upah yang lain boleh tak? Maksudnya ada permasalahan yang lain selain sholat, boleh tak boleh? Itu khusus untuk sholat baik. Subhanallah. Jadi Nabi menekankan betul, mengajak kita untuk kalau bisa sholat berjamaah. Insyaallah. Tapi tetap ada perselisihan pendapat. Ternyata kata ulama tetap tidak boleh membakar harta. Tidak boleh, tidak semudah itu. Makanya masail muhimmatun muta'alliqah bil hadis hukum salat berjamaah. Dari situ keluarlah hukum sholat berjamaah. Sampai sini jelas, ya. Nah, kan banyak perselisihan pendapat nih bagaimana nih kalau tak kita katakan tadi kalau macam itu habis kita. Kalau macam itu habis berapa banyak orang yang tidak sholat berjamaah. Kalau tidak rumahnya langsung dibakar habis. Nah, maka dari situ keluarlah masail muhimmah, permasalahan yang penting tentang hadis itu yang berkaitan dengan hadis apa, yaitu hukum salatul jamaah. Kita bahas sekarang hukum salatul jamaah. Tapi penting nih hukum salatul jamaah. Ikhtalafa ahlul ilm fi hukum salatul jamaah ala thalathatil aqwal. Perselisihan pendapat ahli ilmu mengatakan hukum salat jamaah itu ada tiga perkataan, tiga ucapan. Al-qaulul awwal, ucapan yang pertama, annaha fardhu ain. Yang pertama mengatakan sholat berjamaah itu fardhu ain. Apa itu fardhu ain? Wajib. Apa arti wajib itu? Apa fardhu ain? Tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh ditinggalkan. Fardhu ain. Apa? Itu sini. Fardhu ain itu berarti semua orang harus melakukannya. Fardhu ain itu semua. Tak boleh dah. Semua kaum muslimin berarti apa? Dia harus sholat berjamaah. Itu fardhu ain. Fardhu ain itu semua orang harus melakukan sholat jamaah, tidak boleh tidak. Itu arti makna fardhu ain. Ini ucapan sahabat, ini ucapan ulama ya. Ustadz hadal ada qalu law kanat sunnah lam ya'addu tarika hadd takhrib. Dengan dalil apa? Ada dalil mereka. Kenapa dikatakan fardhu ain sholat berjamaah tadi? Karena apa? Ada dalilnya. Ada teguran dari Nabi, ancaman dari Nabi. Apa ancaman tadi? Bakar lu. Kalau kana fardhu kifayah la kana qa'ima bir rasul wa man ma'ahu. Kalau ada fardhu kifayah ada seperti biasanya. Ya. Al-qaul tsani, ucapan yang kedua. Annaha fardhu kifayah, kebalikannya. Yang pertama fardhu ain, yang kedua fardhu kifayah. Apa itu fardhu kifayah? Kebalikan dari fardhu ain. Berarti apa? Kalau sudah ada orang yang sholat jamaah, gugur yang lain lepas. Seperti apa? Sholat jenazah. Sholat jenazah sama. Jadi sholat jamaah ada yang mengatakan fardhu ain, ada yang mengatakan fardhu kifayah.
Nah ini wahwa akhirun nas Syafi'i wa alaihi jumhur mutaqaddimin min ashabi wa kana fi katsir min al-hadith wal malikiyah. Ini paling tepat. Ini yang paling banyak. Termasuk Imam Syafi'i, Imam Malik, dan juga Imam Hanafi. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i semua memakai hukum fardu kifayah. Berarti hukum jamaah fardu kifayah. Paham ini? Jadi hukum sholat jamaah menurut kita mazhab Imam Syafi'i fardu kifayah. Wa qaulu tsalis yang terakhir. Wa masyhur indal baqina annaha sunnatul muakkadah. Ada mengatakan sholat jamaah itu sunnah muakkadah. Jelaskan di sini. Itu tiga ucapan ulama. Yang pertama mengatakan fardu ain dengan dalil apa? Hadis Nabi mengatakan bahwa ancaman orang akan dibakar rumahnya. Yang kedua fardu kifayah. Inilah sepakat dari nas Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Yang terakhir sunnah muakkadah. Asal. Kemudian ar-rad 'ala man qala bi annaha fardhu 'ain. Kemudian ada yang rad lagi yang mengatakan salat jamaah itu fardhu 'ain. Oh dirad, Taurat dah. Ditolak ucapannya. Kenapa kok bisa dikatakan fardhu 'ain salat jamaah? Kalau seandainya fardhu 'ain salat jamaah berarti bisa jadi salat jamaah tidak sah. Bisa jadi kita dapat dosa loh. Faham sampai sini? Nah, dirot apa? Diganti. Ditolak. Kenapa misalnya? Tolak dengan ucapan apa? Rad dengan dua ucapan. Bi anna fardhu ain. Rad 'ala man qala bi anna fardhu ain. Rad ashabul qaul tsani wa tsalits 'ala ashabul qaul awal. Jadi ulama yang mengatakan fardhu kifayah dan ulama yang mengatakan sunnah, mereka tidak menerima dikatakan sholat jamaah itu fardu, tak terima dia. Tidak terima. Dengan dalil apa? Fi istidlalahum bil hadis alladziina amru salatihi bi ajwibatil ma'iyah inna ba'dhum istanbaqa min nafsil hadis hadamul wujub. Kauni Ali sallallahu alaihi wasallam wa ham tawajjuh ila mutakhallifina walau kana jamaah fardhu 'ain fa hum bitanima idza tawajjah. Panjang pun. Insyaallah di pertemuan akan datang panjang. Insyaallah di pertemuan yang akan datang ada sempat kalau dibahas sekarang tidak panjang rupanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bahas nanti kita bahas. Insyaallah akan kita bahas. Ini dari seluruh nih. Jadi ulama tidak semudah itu. Walaupun sudah ada hadis Nabi, ulama tak mau sembarangan. Kalau tidak kita habis. Kalau namanya habis baik, habis kita sudah. Sholat zuhur jamaah tadi. Asal malaikat itu apa ini? Apa ini? Ini lewat. Ini zuhur sholat jamaah tadi. Alhamdulillah. Lagi kapan? Ya. Zuhur itu. Zuhur banyak zuhur apa? Tadi sekolah, baca masih kan jalan sesuatu yang terbiasanya barangan mah. Tapi kalau sudah dewek-dewek, macam mana kalau kita nambah hadis ini? Kalau ucapan pertama fardu ain wala jamaah, makanya kata ulama ada pendapat itu antara fardu ain, fardu kifayah dan sunnah muakkadah. Ternyata apa yang dua ucapan ini fardu kifayah dan fardu ain tidak terima dengan ucapan fardu ain dengan dalil. Panjang nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas. Wallahu a'lam. Ada nak bertanya? Asal belum bisa. Sudah masuk. Sudah. Tahu. Fatihah.